harapan orang lain terhadap kita pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku kita dengan cara yang signifikan. Pygmalion Effect atau efek Pygmalion ini merujuk pada fenomena psikologis di mana harapan yang tinggi mengarah pada peningkatan kinerja pada orang lain. Pertama kali dijelaskan oleh Rosenthal dan Jacobson pada tahun 1968. Efek ini mendapat namanya dari mitos Yunani tentang Pygmalion, seorang pematung, di mana harapan besar seorang pematung ini terhadap patungnya, patung yang sangat cantik, sangat indah, membuatnya hidup. Dia berdoa kepada dewa-dewa agar bisa patung ini dibuat hidup. Dan benar saja, sama dewa dibikin hidup. Akhirnya patung bernama Galatea ini bisa hidup kembali dan dia live happily ever after lah. Jadi benar-benar hidup bahagia setelahnya. Ya, ini pada dasarnya ketika guru atau pemimpin di perusahaan mengharapkan lebih banyak dari orang lain, berharap lebih baik, atau berharap yang bagus-bagus dari orang lain, individu tersebut akan tampil lebih baik. Inti dari efek Pygmalion adalah bahwa harapan orang lain terhadap kita pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku kita dengan cara yang signifikan. Dengan kata lain, harapan yang rendah akhirnya dapat mengarah pada kinerja yang buruk. Sementara harapan optimis kemungkinan besar akan meningkatkan kinerja. Sejarah Pygmalion Effect. Robert Rosenthal menemukan efek Pygmalion dalam sebuah studi yang revolusioner pada tahun 1964. Dalam memperkenalkan konsep tersebut dalam bukunya yang berjudul Pygmalion in the Classroom, Rosenthal dan rekannya, Leonard Jacobson, mengambil inspirasi dari mitos Yunani tentang Pygmalion dalam Metamorphoses oleh Ovid. Pygmalion dalam cerita itu adalah seorang pematung dari Siprus yang akhirnya jatuh cinta dengan patung dari seorang wanita yang ia buat. Terpesona oleh kecantikan patung itu, dia memohon kepada para dewa untuk memberinya seorang istri yang menyerupai patung tersebut. Para dewa menjawab dengan mengabulkan permintaan Pygmalion. Patung itu kemudian menjadi hidup. Beberapa abad kemudian, drama Pygmalion karya George Bernard Shaw juga menyampaikan poin yang sama. Dalam drama itu dijelaskan perbedaan antara seorang wanita dan seorang gadis bunga bukanlah bagaimana dia berperilaku, tetapi bagaimana dia diperlakukan. Eksperimen efek Pygmalion. Robert Rosenthal dia percaya pada hipotesis bahwa harapan dapat menghasilkan ramalan yang memenuhi diri sendiri dengan memicu kinerja yang sesuai. Dia mengambil dan memilih sebuah sekolah dasar di California untuk penelitiannya dan memberikan tes IQ kepada setiap siswa. Setelah menguji IQ semua anak, para peneliti memilih sampel anak secara acak dan memberitahu para guru bahwa ini adalah anak-anak dengan potensi akademik yang sangat tinggi. Setelah tes, para guru diberi nama-nama pencapaian intelektual, tetapi tidak ada skor yang diungkapkan. Pada akhir tahun pelajaran, semua siswa mengikuti tes lagi. Meskipun skor keseluruhan telah meningkat, yang disebut pencapaian intelektual telah meningkat paling banyak. Bukti tersebut menunjukkan bahwa harapan para guru merupakan variabel yang berkontribusi pada hasil siswa, terutama pada siswa yang paling muda. Para guru telah memberikan lebih banyak perhatian kepada pencapaian intelektual. Meskipun dengan halus, para guru telah memperlakukan siswa ini secara berbeda, memberikan umpan balik yang mendalam dan lain sebagainya. Bagaimana efek Pygmalion bekerja? Pygmalion Effect Operation ini mirip dengan ramalan ekspektasi yang memenuhi dirinya sendiri. Dapat dipahami sebagai berkembang melalui 4 tahap dalam pola yang siklikal. 1. Keyakinan orang lain tentang kita membentuk perilaku mereka terhadap kita. 2. Perilaku mereka terhadap kita mempengaruhi keyakinan kita tentang diri kita sendiri. 3. Keyakinan ini pada gilirannya mempengaruhi tindakan kita terhadap orang lain. Dan yang keempat, tindakan kita terhadap orang lain mempengaruhi keyakinan mereka tentang kita. Dan kembali ke tahap awal, tahap 1. Muter terus. Itu yang terjadi. Contohnya, kehidupan sehari-hari ini penuh dengan contoh yang dengan mudah diamati dari efek Pygmalion. Manajer sebuah agen asuransi misalnya, mungkin memutuskan untuk mengkategorikan berbagai agen penjualan berdasarkan kinerja masa lalu mereka. Dia mungkin mengelompokkan mereka sebagai individu yang sangat baik, rata-rata, dan di bawah rata-rata, dan memberikan target
target yang berbeda kepada setiap grup untuk dicapai. Kelompok yang sangat baik berdasarkan label mereka akan mendapatkan dorongan bukan hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, tetapi juga tantangan yang lebih besar untuk dipenuhi. Kebalikannya, bagi mereka yang ditetapkan tujuan yang lebih rendah, tidak memiliki insentif yang sama untuk berkinerja seperti rekan-rekan mereka yang banyak diharapkan. Akibatnya, tidak mengherankan jika banyak agen penjualan rata-rata dan yang di bawah rata-rata ini kemungkinan akan menghasilkan hasil yang setidaknya biasa-biasa aja. Jadi gimana menggunakan efek Pygmalion? Yang pertama, bisa meningkatkan kesadaran. Sebelum mengubah tindakan seseorang, mengetahui bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi orang lain adalah suatu keharusan. Demikian pula, mengetahui rentang reseptivitas di antara dan keragaman interpretasi pesan yang sama yang mungkin dipicu oleh berbagai individu dalam sebuah kelompok dapat sangat membantu seorang pemimpin. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Memuji perilaku yang patut dicontoh seringkali merupakan dorongan yang kuat untuk melanjutkan perilaku yang baik. Hal ini terutama berlaku untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk menyenangkan atasannya. Selain itu, mengidentifikasi kelemahan dan mengusulkan rencana untuk perbaikan yang bermanfaat dengan cara yang menunjukkan keyakinan tidak kalah pentingnya ketika perbaikan diperlukan, baik memberikan umpan balik, kritik, maupun menegaskan kapasitas orang untuk memperbaiki dapat memainkan peran penting dalam membangkitkan perubahan positif. 3. Menetapkan tantangan. Membuat tujuan yang tinggi namun realistis dapat menyampaikan harapan bahwa tujuan tersebut bisa dicapai oleh individu yang bersangkutan. Pelatihan atlet olimpiade dan prajurit pasukan khusus dengan jelas menunjukkan bagaimana tujuan yang sulit dapat mendorong tidak hanya peningkatan tapi juga kinerja puncak dengan menerjemahkan harapan tinggi menjadi perubahan perilaku yang krusial. Jadi sekarang ketika kita melihat tim kita lagi, kita bisa berekspektasi yang bagus-bagus, berharap yang tinggi-tinggi, dan sampaikan harapan-harapan itu kepada mereka. Hasilnya akan jauh lebih bagus dibanding kita mengkritik mereka atau tidak percaya ataupun pesimis dengan mereka.